tukang yang disewa untuk kerja di rumah orang lain dan harus berkorban waktu istirahat malamnya untuk kerja karena listrik tidak nyala pada siang hari. Kalau begini katong harus rugi sekali toh. Kalau katong orang tani, kalau kita tukang juga sebagai mau cari seperti bagian ekonomi toh. Nah, kepentingan untuk keluarga itu makin sulit sekali. Sulit. Nah, kalau kita mengharapkan dari pemerintah saja, kalau bisa aliran ini coba normal kembali seperti siang dan malam seperti itu. Guys, selamat malam. Jadi kali ini saya tadi sudah hendak tidur, namun saya mendengar ada hal-hal yang bagi saya agak asing yang terjadi di desa. Karena itu saya ajak kita untuk telusuri apa yang terjadi guys, karena bagi saya ini sesuatu yang tidak wajar. Saat ini ya sudah pukul 12. Ya, saat ini sudah pukul 12 lewat 29. Sudah setengah 1. Tapi ada hal-hal yang mengganggu saya. Kita akan telusuri sebenarnya apa yang terjadi. Ikuti saya guys. Jadi saat ini saya berada di pusat bunyi tadi yang sempat saya katakan. Bisa Anda lihat sekarang jam 24:33 dan sampai saat ini tukang-tukang masih kerja guys. Setengah 1 malam. Ini salah satu contoh. Di sana juga ada bunyi. Kita akan cek juga ke sana. Kenapa sampai mereka kerja larut-larut malam seperti ini? Kita akan tanyakan langsung. Ya, di sana sementara kerja. Kita lihat guys. Jam segini guys. Oke. Bapak, permisi. Mau tanya dulu. Bisa mungkin kasih mati dulu. Oke. Ya, sampai saat ini sudah setengah 1 malam. Bapak ini masih bekerja guys. Dengan alat skap. Ini dia kalau tarik daya berapa watt? 1300. Bayangkan tukang kerja malam pakai mesin skap yang sebesar ini menarik daya 1300 guys. Besar. Menarik daya listrik 1300 watt. Oke. Mungkin saya katakan itu Anda bisa bayangkan tukang yang kerja larut malam di saat lampu-lampu semua dinyalakan seperti ini kondisinya. Kondisi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kecamatan Wertamrian. Boleh tanya Bapak, kenapa sampai kerja malam-malam seperti ini? Tergantung dari lampu. Oke, jadi karena lampunya mati kapan?
Oke. Malam ya. Jadi lampu Pakai apa inilah jalur lah. Ya. pakai jalur. Oke. Pakai Besok waktu. atau mati, Besok mati. lampu mati berarti tidak bisa Tidak kerja. Nanti Giliran. tunggu malam berikutnya Berikut lagi. Lampu menyala baru tukang bisa kerja juga. Oke guys, sungguh miris. Ya, jadi karena kondisi saat ini di mana lampu pada siang hari mati atau padam, maka tukang-tukang mau tidak mau harus bekerja pada malam hari. Kerja pada malam hari dengan misalnya ini skap ini dayanya ya bisa ini ya, lihat ini atau yang mana? Oh 1500 mAh itu atau bukan? Atau yang mana? Tanggapan dia lagi lah. Ini Yang besar ini sudah. Apa yang punya? ini yang besar guys. Jadi dengan mesin skap yang sebesar ini menarik daya listrik sungguh sangat besar. Jadi kalau diperkirakan bagaimana kalau misalnya listrik normal kerja siang dengan saat ini di saat lampu menyala kemudian kerja malam itu pemakaian pulsa bagaimana? Pemakaian pulsa kalau kerja malam itu lampunya tetap ini tuh menarik pulsa bisa. Jadi kira-kira dalam 1 bulan itu bisa berapa kali beli pulsa? Kalau bandingkan dengan listrik siang menyala, kemudian kerja siang dan malam kerja. I'm just sitting here. I 2 got kali 1 bulan. time 2 kali 1 bulan clear guys. to see. Guys, jadi berhubung lampunya menyala tidak setiap malam, tetapi malam ini menyala, World besok seems mati, small. besok malam lampunya mati, We can kemudian sit lusanya baru lampunya menyala lagi. together. Kondisi bapak-bapak seperti ini You bertahan and me, dengan suasana seperti ini embun, tidak ada penutup dan lain-lain, in the great sangat miris guys, outdoors. disayangkan. Oke, kita akan lihat lagi di lokasi atau di tempat selanjutnya karena di sana ada bunyi-bunyi juga, bunyi-bunyi mesin juga kita akan lihat guys. Oke, makasih guys. Jadi saat ini saya berada di salah satu rumah ya, di sana tukang-tukangnya pun masih kerja. Ini sudah waktunya menunjukkan pukul 24:47 ya, dan sampai jam begini para tukang pun masih kerja. Saya sendiri yang mendengar bunyi-bunyian ini mesin-mesin mereka merasa sangat prihatin ya. Mereka masih sementara kerja karena memang peralatan mereka juga butuh listrik dan siang hari mereka tidak bisa kerja guys. Kita akan tanya-tanya sedikit apa yang mereka kerjakan dan mengapa kerja pada malam hari. Mana mereka masih sementara kerja membuat tiang rumah seperti sana harus bekerja pada seperti ini ya, ini polanya pada malam hari dan sekarang sudah jam 00.50 yang sebenarnya masyarakat tidak seperti ini jika listriknya menyala normal siang dan malam, tapi yang terjadi listrik hanya menyala pada malam hari, itu pun bergiliran, hari ini menyala besok tidak menyala. Oke, kita akan tanya-tanya mereka. Mohon maaf, permisi sebentar. Bapak siapa ya? Bapak Tias bisa berdiri sebentar? Oke. Jadi boleh tahu kenapa Bapak kerja pada malam hari seperti ini? Karena siang kan lampu mati, jadi kita harus kerja malam. Harus kerja malam. Bagaimana? Ada keluh kesah, ada keluhan-keluhan dari Bapak selaku tukang? Ya, cuma resah karena coba
ini mengerti masyarakat lagi kan. Kita ini kan setengah mati. Jadi ya paling kalau malam kan butuh istirahat, siang ya kita harus kerja. Kalau kita dapat, kalau kita makan kita harus butuh duit dulu. Jadi kita harus kerja supaya bisa dapat uang untuk kita makan. Kalau tidak bisa kerja berarti kita tidak bisa makan. Jadi kita harus curi waktu. Pas lampu menyala malam kita harus kerja. Jadi ya kita ini setengah mati ini kayaknya Thailand ini kayak main gila masyarakat atau bagaimana kan? Oke, jadi ini yang Bapak rasakan selama ini sebagai tukang dan memang setengah mati juga, susah. Mati, ya. Oke, jadi ini Bapak kerja di rumahnya orang lain, Iya, orang lain. rumah orang lain, tukang yang disewa untuk kerja di rumah orang lain dan harus berkorban waktu istirahat malamnya untuk kerja karena listrik tidak nyala pada siang hari. Oke, terima kasih Bapak. Iya. Semoga sukses, selalu sabar. Iya. Semoga keluhan-keluhan Bapak didengar oleh pimpinan PLN maupun oleh anggota DPR maupun Bupati Kepulauan Tanimbar. Oke, terima kasih. Jadi saat ini saya berada di salah satu tempat juga di mana ada tukang yang masih kerja. Pukul 1 guys, tukangnya masih kerja, masih sementara skap. Mungkin kedatangan saya agak mengganggu, tapi sungguh saya prihatin dan kita akan tanya-tanya sebentar. Oke, ini hasil kerjanya. Permisi Bapak, selamat malam. Malam. Ya, mungkin saya tanya-tanya sedikit, Bapak. Jadi, kenapa sampai sudah jam 1 malam Bapak masih kerja? Ini ketong kerja sesuai dengan aliran lampu saja. Sesuai dengan aliran lampu listrik. Kalau jam 6 baru mulai menyala, berarti kita mulai kerja mulai jam 6 sampai ya pertengahan jam 1 dan juga ketong istirahat. Jadi, apakah lampu menyala normal atau bagaimana? Tidak normal seperti itu. Kalau malam-malam juga, kalau mati juga ketong, kalau mati itu ketong istirahat. Kalau menyala baru ketong kerja. Biar menyala mulai dari jam 6 sampai jam 6 pagi. Tapi kadang-kadang juga mati hidup setiap malam juga. Jadi tidak menentu setiap waktu. Jadi malam ini menyala, Nah, besok malam juga mati. Satu giliran seperti itu. giliran. Ya. Dan Bapak dorong sebagai tukang rasa ini bagaimana? Ketong kalau begini ketong harus rugi sekali toh. Kalau ketong orang tani, kalau kita tukang juga sebagai mau cari seperti bagian ekonomi toh. Nah, kepentingan untuk keluarga itu makin sulit sekali. Sulit. Nah, karena gangguan seperti itu. Oke, jadi ini Bapak kerja untuk apa? Banyak sekali seperti ini. Ini pesen pintu jendela. Kosen pintu jendela, ada pesanan dari orang Kalau pesan baru kita kerja. Kalau sudah ada pesan berarti kerja. Untuk kesehatan Bapak bagaimana? Kesehatan Fisik itu terganggu. Masih terganggu juga tuh kalau kerja malam-malam begini. Memang kalau kita bilang ngomong katong sudah tua begini naik berarti pengaruh juga mata karena katong mata warna juga. Harapannya seperti apa Bapak? Ya, kalau kita mengharapkan itu mengharapkan dari pemerintah saja kalau bisa aliran ini coba normal kembali seperti siang dan malam seperti itu. Kalau katong membutuhkan keuangan atau katong seperti katong kerja itu lancar untuk bisa membantu kita dalam kehidupan keluarga. Bapak rasa rugi tidak kalau pakai aliran listrik, pakai peralatan malam-malam untuk kerja di mana lampu-lampu yang lain juga ikut menyala ini? Ya, kalau begitu tetap rasa rugi karena paling kalau 100.000 itu paling tinggi. Kalau
sing pakai alat berarti paling tinggi 1 bulan. Kalau misalnya seperti ini katong kerja untuk ke aliran ini, berarti katong tetap merasa rugi karena katong pu isi pulsa seandainya 100.000 untuk kalau kita tidak pakai alat berarti paling itu 1 bulan. Tetap kalau pakai alat begini paling 1-2 minggu saja, paling tinggi 2 minggu saja sudah isi kembali pulsa. Karena Isi pulsa kerja malam. Karena kerja malam, lampu menyala, alat juga jalan. Oke guys, jadi ini kondisi yang terjadi di lapangan. Jujur saya kenapa buat video ini karena memang tadi sempat saya tidur dan saya rasa kasihan karena sudah jam seperti begini, para tukang masih kerja, kasihan seperti ini, sudah tua-tua lagi ya, jam 1:05 mereka masih kerja. Mengganggu juga sebenarnya masyarakat yang lain, tetapi mereka mengerti dan paham karena kondisi saat ini di sini seperti ini. Saya juga tidak tahu, mungkin tukang-tukang yang lain yang ada di desa-desa yang lain punya keluhan yang sama seperti ini. Saya berharap semoga dengan saya langsung menanyakan kepada para tukang-tukang ini, pemerintah daerah lewat DPR, Pak Bupati bisa menyikapi persoalan ini, bisa berkoordinasi dengan PLN apa kendalanya sampai sehingga kondisi seperti ini masih terjadi di Tanimbar. Mungkin kita di kota tidak merasakan hal seperti ini, tetapi kondisi yang terjadi di lapangan di masyarakat seperti ini guys. Jadi itu salah satu contoh saja dari para tukang, tapi sebenarnya ada banyak faktor juga yang terkena dampak akibat listrik yang mati kemudian dinyalakan bergiliran atau sesuai jadwal. Hari ini menyala, besok mati, lusa menyala, begitu seterusnya. Berdampak juga pada jaringan tower itu pun kadang ketika listrik padam, jaringan pun ikut hilang karena dia membutuhkan suplai listrik dari PLN. Tapi kalau memang ada backupan dari tenaga surya, tower itu bisa berfungsi namun tidak bertahan lama. Ya seperti saat ini kondisi lampunya menyala, namun jaringan yang seharusnya 4G tidak ada. Ya seperti ini, bisa Anda lihat tidak ada 4G. 4G-nya hilang guys, karena memang lampunya mati menyala. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini bisa didengar oleh para pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dari Desa Sangletol, Toms 87 untuk Tanimbar. Terima kasih.